Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saritra Pertiwi di acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih sahabat Ngeteh ngebahas tentang hukum yang sudah like, subscribe maupun komen. Di bulan Ramadan kali ini kami ingin membahas tentang tips membeli rumah yang bebas sengketa. Bebas di sini dalam arti bebas dari sengketa hukum. Pilihan tersebut kami pilih mengingat banyaknya permasalahan sengketa hukum terkait dengan jual beli rumah atau tanah. Untuk itu langsung saja kepada narasumber Bapak Joko Sutarto, mohon untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Saritra Pertiwi, dan alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Dan mohon maaf, mungkin acara kita ada sedikit speednya agak sedikit pelan, karena kebetulan memang kami ada beberapa kegiatan di luar kota ataupun luar pulau. Dan kemarin kami bersama tim, yaitu Bapak Dr. Haji Amir Junaidi SHMH maupun rekan advokat Yosi Eka Rahmanto Sarjana Hukum, ada giat di kota Balikpapan maupun Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian alhamdulillah juga kami diberi kesempatan juga untuk melihat bagaimana suasana takjil, yaitu tempat penjualan takjil yang berada di sebelah Pasar Damai Balikpapan. Suasananya cukup menyenangkan, baik para penjualnya maupun pembeli cukup lalu lalang, sehingga boleh dikatakan suasananya cukup meriah. Dan esoknya kami juga ada kegiatan di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bersama juga rekan advokat tadi yang sudah kami sebutkan. Pada esoknya kami ada kegiatan di Fakultas Hukum Universitas Mullah Warman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan kami juga diberi kesempatan berfoto bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mullah Warman, yaitu Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH. Itu kegiatan yang kami lakukan lusa, Mbak Citra. Maka untuk selanjutnya, terkait dengan tema yang sudah diberikan pengantar pada awal diskusi kita, yaitu tips membeli rumah yang bebas sengketa. Permasalahan sengketa rumah, baik terkait dengan jual beli maupun lelang, yang perkara tersebut baik berada di wilayah hukum pidana, hukum perdata, bahkan juga ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Peristiwa sengketa tersebut terkait dengan jual beli rumah cukup maraknya terjadi adanya sengketa rumah, maka kami selaku praktisi hukum akan memberikan tips membeli rumah yang bebas sengketa. Penyampaian informasi ini dengan harapan bisa bermanfaat baik kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Dengan adanya informasi-informasi dari kami, dengan harapan apabila melihat, mendengar, atau mengetahui adanya jual beli rumah, bisa memberikan informasi tips yang aman. Agar apa? Tidak muncul permasalahan hukum di belakang hari. Apapun ceritanya, apabila timbul permasalahan hukum, tentu bisa merugikan baik dari pihak penjual, pembeli, maupun yang lainnya. Apabila itu masuk wilayah pidana, tentunya juga
sangat tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Demikian juga kalau digugat dan wilayah hukum perdata, siapapun juga tidak enak, tidak nyaman ketika harus berhadapan di pengadilan. Nah, adanya tips ini insya Allah bisa membantu untuk bisa menyelesaikan agar membeli rumah itu bagaimana yang bisa aman dari sengketa. Begitu ya Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Informasi yang diberikan narasumber kita sangat baik dan menarik. Kemudian adakah tips membeli rumah yang bebas sengketa? Baik Mbak Citra, pertanyaan yang bagus. Berdasarkan pengalaman saya selaku praktisi hukum, ada beberapa tips membeli rumah yang bebas sengketa. Apa itu tipsnya? Yang pertama, cek posisi sertifikat hak milik tersebut. Ini bila objek tanah maupun rumah yang diperjualbelikan sudah mempunyai status hukum kepemilikan, yaitu dalam bentuk sertifikat hak milik. Ini perlu kita lacak apakah objek tersebut memang bebas dari sengketa, permasalahan hukum, ataupun bebas dari hak tanggungan karena mungkin ada pembebanan dari pihak perbankan ataupun yang lainnya. Ini perlu kita cek. Apabila memang kita merasa sibuk ataupun kesulitan, bisa minta tolong ke PPAT. Demikian juga bila status tanah tersebut masih berstatus letter C, maka kita harus meyakinkan kepada para pihak, baik itu atas nama letter C ataupun ahli warisnya, kepada pihak kelurahan maupun pihak desa, bahwa memang belum pernah terkait sengketa adanya letter C tersebut. Jadi yang pertama, kita harus menyatakan atau menerima informasi bahwa status kepemilikan tersebut aman. Dulu, ini perlu yang pertama. Kalau sudah kepemilikannya sertifikat, kita bisa minta tolong ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Insya Allah bisa memberikan informasi apakah tanah tersebut aman atau tidak, walaupun tetap PPAT berkoordinasi dengan BPN setempat. Kemudian yang kedua, lakukan jual beli langsung dengan penjual. Apabila dalam SHM tersebut kepemilikannya lebih dari satu, kita juga harus bertemu dengan penjual langsung. Lebih daripada satu. Misalkan penjualnya ada 5 orang, ya harus 5 orang kita bertemu langsung. Jangan mau 5 orang, 4 orang berhadapan, yang 1 orang tidak berhadapan. Ini bisa menimbulkan permasalahan di belakang hari. Harus berhadapan langsung dengan penjualnya. Kemudian tips yang ketiga yaitu lakukan jual beli di depan PPAT di mana objek jual beli tanah dan rumah tersebut berada. Kadang bisa muncul sengketa, pertama dilakukan PPJB dulu di notaris yang bukan di mana letak objek tanah ataupun rumah itu, kemudian AJB-nya baru dilakukan di wilayah tanah ataupun rumah tersebut berada. Ini bisa menimbulkan ataupun berpotensi terhadap adanya permasalahan hukum di belakang hari. Lakukan langsung di depan PPAT, di mana wilayah atau tempat rumah dan tanah tersebut berada. Dan jangan lupa ketika berhadapan di depan PPAT tersebut harus juga ada 2 orang saksi. Biasanya 2 orang saksi ini diambilkan dari kantor notaris tersebut. Kemudian yang keempat, jangan dibayar penuh
misalkan harga tanah itu adalah 500 juta, bayarkan dulu 250 juta atau berapa, jangan penuh dulu. Mengapa? Karena kami pernah menangani sebuah perkara, awalnya aman, namun ketika dalam proses jual beli ada surat dari salah satu penegak hukum yang menyatakan bahwa objek tanah tersebut sedang dalam rangka penyelidikan. Kantor BPN tidak berani menindaklanjuti proses balik nama tersebut karena ada surat dari salah satu aparat penegak hukum. Walaupun pada akhirnya kami bisa menuntaskan perkara tersebut sehingga bisa dibalik nama kepada orang yang sudah melakukan pembelian. Dan ini juga awalnya oleh pembeli tersebut tidak dibayar penuh, dibayar setengahnya, kemudian setelah SHM itu selesai baru dilunasi. Ini terjadi kalau jual beli langsung antara penjual dan pembeli. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau itu tidak dilakukan jual beli, namun proses peralihannya, pembeliannya adalah lewat lelang. Karena seperti kita ketahui bahwa kita juga bisa membeli tanah tersebut lewat lelang, yang mana biasa dilakukan oleh pihak perbankan dikarenakan pihak debitur telah cedera janji. Apabila itu terjadi, maka langkah yang paling efektif adalah lakukan negosiasi kepada pemilik lama dengan catatan tanah tersebut ada bangunannya dan bangunan tersebut dihuni oleh pemilik lama. Lakukan negosiasi, sampaikan bahwa sudah pemenang lelang dan mungkin ada beberapa biaya yang bersedia untuk dibayarkan, untuk pengosongan dan sebagainya. Yang penting clear and clean, pemilik lama bersedia meninggalkan rumah tersebut. Kemudian bagaimana ketika yang dibeli itu masih dalam keadaan objek kosong, tanahnya masih kosong, maka segera kuasai. Baik itu dibangun untuk rumah ataupun yang lainnya, ruko misalkan, ataupun diberikan tanam-tanaman. Misalkan pohon pisang, jagung, pohon jati, dan sebagainya, sehingga menandakan bahwa sudah ada proses peralihan hak. Untuk menjaga adanya permasalahan hukum di kemudian hari. Informasi-informasi yang kami sampaikan memang bukan satu-satunya kebenaran, namun ini berdasarkan pengalaman kami selaku praktisi hukum ketika menyelesaikan perkara. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat ngeteh semuanya. Dan tak lupa, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Demikian tadi informasi yang cukup lengkap. Akhirnya saya memberikan pesan terkait dengan jual beli rumah. Teliti dan cermati objek rumah atau tanah tersebut beserta kepemilikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di acara ngeteh ngebahas tentang hukum selanjutnya. Terima kasih.